Ayo. 3, 2, 1. Close the door. Go. Oke, ayo. Kan, jadi gua stop recording dulu kan. Gara-gara lo semua kan nggak ada yang disiapin. Gak apa-apa goblok, mulai aja kalau udah mulai bilang mulai, Ayo tinggal udah. di-cut, susah bener lu. Nggak usah diklat lah, nggak enak. Jadi biarin ketara ngasalnya. Ketara bloopers gitu ya. Yoi dong. Yo, Lanjut. siap. Ya, halo Halo semuanya. semuanya, apa kabarnya? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Wah, nanti kita dijitak sama Om Deddy, Pin. Jangan, Pin, itu programnya dia, Pin. Kembali lagi di episode ke berapa nih, Dek? Keempat berarti. Iya, keempat. Yang kemarin kita sudah bersama tamu kita, Siapa tuh? si Ayu ya kan? Yo. Yang pernah ada di video kita juga. Kali ini kita sudah mendatangkan salah satu teman kita yang berkarir di dunia permusikan duniawi. Asik Kalau siapa kata tuh? Bapak Rilman. Siapa tuh? Ya. Sebelum itu kenalin dulu, nama gue Alvin, ya kan? Nama gua Ardi. Yo. Nah, itulah seperti biasa. Udah kenal kan suaranya, yang mana Alvin, yang mana Yoi. Ardi ya kan? Yang mana host Good beneran job. dan host magang? Dan sekarang teman kita telah bersama kita. Blok. Ada Ilham atau Iam. Gitulah. Apa kabarnya bro? Alhamdulillah. Sehat bro, selama pandemi ini aman bro? Aman sekut. Aman, kalau kata Aman. ya cakep tuh. Sekut cuy, kalau kata Gopal. Sehat sih, badan sehat, cuman dompet gak sehat nih. Dompet Waduh, nggak waduh, sehat, dompet bener nggak sehat banget. dulu. Apalagi mencari uang di luar ya kan. Bener Sekarang banget. lagi nggak bisa. Lagi susah banget. Bener sekali, emang ini merugikan Banget bagi cuy. siapapun. Banget. Karena nggak Bagi kenal karir. ini, Pin, nggak kenal status atau apapun ini. Wah, jangan-jangan Iam COVID nih. Batuk-batuk soalnya. Anjing. Orang kalau batuk langsung ya. Iya. Kalau batuk Ri. gila. Kan kalau dulu Ri. zamannya misalnya kalau batuk dulu kan terus. Kalau sekarang enggak. Terus sekarang corona ya. Enggak, bukan. Jawabnya gini, Apa? nongkrong terus. Bagus. Oi. Keluyuran terus. Ah, bener tuh. Heru terus. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini jangan nongkrong dulu lah. Iya, nungguin sampai kelar aja dulu. Physical Kasihan. distancing terus lah. Betul. Kalau kemarin gua ngeliat ada ini Satpol PP Gimana Lewat. tuh? Oh Lewat gitu. di hutan Gimana, kayu. gimana? Di hutan kayu. Terus? Yang lagi nongkrong di warkop dibubarin. Pulang kamu ini dibilang. Waduh. Keren banget anjir. Mantap. Ini lo tau nggak Alfamart yang Jim nih, Delta nih, tukang pakas rambut Delta nih. Ah, Tahu nggak Jim itu? Kan itu kan ada Alfamart tuh. Ya. Nah itu waktu kalau nggak salah seminggu yang lalu bokap gue ngeliat. Hmm. Jadi itu di situ ada 2 tukang parkir. Nah di situ 2 tukang parkir nggak pakai masker. Ada Diomelin. satpol, ada satpol PP, TNI sama polisi. Mau. Gila, ditendang perutnya. Ih, buset. parah. Iya, ditendang. Buset, gue bilang, kamu Sekut parah gak pakai gila. masker. Gila, gue bilang. Keluyuran, nggak ada adab. Waduh. Nggak ada otaknya. Iya. Kemarin sih gue Bener. lagi beli makan, terus tukang makanannya juga diomelin. Kamu gak pakai masker kamu gitu. Sama Iya. tim Satpol PP-nya. Gokil. Terima kasih kepada bapak-bapak Satpol PP, kepolisian, dan pihak-pihak yang sudah menertibkan masyarakat yang bandel sekali. Benar. Yang Terima kasih berada di banyak. garda terdepan. Berada di garda terdepan, terima kasih. Apalagi tim-tim dari kesehatan. Waduh. Dokter-dokter, perawat-perawat. Saya thank you sekali sih. Pokoknya shout out buat mereka semua. Betul Benar sekali. Yoi. Kami berada di sini untuk kalian tetap di sana. Woi. Waduh. Oh ya, ini sedikit informasi aja ya buat teman-teman ya. Ini Kenapa kita ngetek ini nggak secara langsung. Oh iya benar. Kita di rumah masing-masing. Benar. Melalui aplikasi zaman sekarang sudah bisa yang mendekatkan yang jauh kan. Asik. Inilah cara kita untuk mendekatkan yang jauh. Dan Iya. mendukung WFH, Pin. Betul banget. Bener Mendukung banget. kebijakan pemerintah. Itu dia itu. Ngomong-ngomong tentang WFH, ini bridging gue. Mantap, Bridging gue. mantap. Gila, giginya Anak lancip. radio Boy. ngets. Ya. Ih, Ngomong-ngomong podcast tentang WFH, Apa itu?
kita sedang Oh, kita kan belum kerja nih, Di. iya benar. Bukan kan. Kita kan masih kuliah lah ya di Turnel Freelancer lah ya. Teman kita si Ilham ini kan, Wis, dia kan gue sudah deg-degan nih anjing. ya Allah, emang gue gopar ilman anjing. Iya. Emang lu ntar diwawancarain masuk ke TV gitu kagak, Nah, Bos? Iya. kali aja gitu ada chemistry-nya yang bikin Wes, nyangkut ke ses, ses, TV ses. gitu. Di baguy. Ntar gue lagi di Bigo mau. Aduh jangan dong. Tinder deh Tinder. Ya. Pamer belahan enggak? Waduh. Open stiker 1 kancing ya. Mantep. Tahu aja anjing, gue enggak tahu lu sumpah. Ya gue juga gak tahu Gimana, itu ngasal sih gimana, gue. lanjut, Polos lanjut. gue. Oh iya, lanjut ya. Udah jadi ke bigo-bigo nih kita nih. Iya, jadi ada nggak sih, kan lo sebagai drummer di suatu band yang sudah cukup memiliki pamor lah ya di dunia permusikan Iya. Indonesia ini. Heeh. Ada nggak sih dampaknya dari WFH ini, dari di panggungan lo kah atau apa gimana? Dampaknya ke semua sampai ke apa namanya? Gue ceritain ke planning dulu ya. Boleh. Tapi sebelum boleh. itu Am, mungkin lo bisa menceritakan background lo dulu nih Am. Mungkin Oh, pendengar background ada yang dulu belum ya. tahu. Iya benar. Oh boleh. Silakan. Background dari mana dulu ya? Oke dari sini deh. Gua itu langsung karir bermusik apa gimana nih? Iya, Apa- boleh. Terserah. Karir bermusik ya. Gua dikenalin musik itu pertama kali sama bokap, nggak langsung lagu anak-anak sih. Wih, Langsung pertama kali yang langsung pertama Slipknot ya. kali. Oh, Waduh. Baru keluar langsung Waduh. dijelin Slipknot ya. Waduh, Aduh, tuh enggak kupingnya dong. sekuat apa Bukannya tuh? diajarin di Slipknotin ya. Waduh. Psikososial gitu tiba-tiba bokap lo. Bokap gue sakti amat. Terus pertama kali tuh didengerin, pertama kali bener-bener interest sama musik itu waktu itu gara-gara ada band dari London tahun 79 waktu itu dia bawain. Lo juga pasti dengar singlenya, lo juga tahu pasti Apa band tuh? ini namanya The Police. Ish. Itu pertama kali itu single yang gue denger tuh ada 4 kalau nggak salah. Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, sama Every Breath You Take kalau nggak salah. Aduh. Nah itu single 4 itu tuh berpengaruh banget. Nah oke, dari situ bokap karena dulu sering banget pulang kerja mampir ke pasar Santa Blok M sama pasar Jatinegara, dia sering banget beli tape kaset sama VCD di via VCD musik atau album album fisiknya band-band luar gitu. Jadi setiap pulang kerja dulu bokap belum pakai motor, bokap masih pakai bis. Itu dia langsung ke situ, langsung ke Blok M, dari utara langsung ke Blok M, gila, ujung ketemu ujung. Ya udah Buat beli akhirnya kaset-kaset gituan ya. buat kaset-kaset gituan. Akhirnya bokap gua hampir ada berapa ya, 100 lebih apa waktu itu kasetnya itu. Pengkoleksi Udah berarti koleksi ya. tuh ya. Dikoleksi dia, kolektor jatuhnya. Kolektor jatuhnya. Dari The Police, dari Scorpion, Whitesnake, sampai metalnya tuh Testament, Iron Maiden, terus di Purple, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, tuh semua bokap punya waktu itu. Itu yang lo sebutin nama band apa nama apa nih Am? Gue tau ini Bagindas aja, Bagindas. Iya, itu dia tuh. Gue tahu. Band. Nah bokap itu kalau setiap Sabtu Minggu tuh, kadang kalau libur udah tuh setiap pagi ya, udah nyetel itu kenceng-kenceng. Kadang ya gue juga asik juga gitu. Nah pertama kali itu kenal musik. Nah yang kedua itu pertama kali interest sama drum. Waktu itu sama. Iya, by the way, Am tuh drummer ya. Nah iya. Terus interest sama drummernya The Police juga waktu itu. Gara-gara waktu itu di video klip lagunya Message in the Bottle, waktu itu dia petakilan. Jadi tuh dia ngetok-ngetokin perabotan atau properti pakai sticknya dia. Stewart Copeland. Nah itu dia tahu. Itulah. Itu. Terus abis itu ya udah tuh bokap bilang, nggak sengaja sih bokap bilang, tuh lihat tuh drummernya tuh petakilan, kalau mau jadi drummer kayak gitu harus interaktif. Gue cuman iya. Ternyata bapaknya dibalik ini semua, Pin. Iya. Dalangnya bokapnya sendiri. Iya, itu dia. Yang menjadi dalang adalah bapaknya sendiri. Emang bapak gue emang kurang ngajar. Udah, akhirnya berpengaruh sama nurun ke gua, terus sama
dari gen nenek gue juga, nenek gue masih sampai sekarang masih suka nyanyi keroncong dari event pernikahan sama event radio masih suka nyanyi. Ternyata keluarga bermusik. Yang bermusik cuman turun-temurun. Itu dia. Bermusik nenek gue doang sih yang waktu itu, sama nenek gue dulu juga pernah ya musik jadi salah satu jadi mata pencariannya dia sih. Gara-gara dia nyanyi keroncong waktu itu. Dia keroncong. Ya udah akhirnya nurun ke gua, kecipratan ke gua, jadi akhirnya di umur gua waktu pas gua udah mutusin gua mulai break kerja, gua udah mulai kerja, ya udah gua udah mulai gua harus tekun di musik kalau emang gua mau terjun bener-bener, gua mau berdarah-darah lebih bener ya gua harus konsisten. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, pahit buruknya, terima aja gitu ya. Gue terima. Berarti lu lulus SMA sempet kerja dulu ya, nggak langsung nge-musik gitu ya? Lulus SMA kerja dulu, gue menuhin apa yang gue mau dulu, menuhin nafsu gue dulu. Asik gitu. Kalau kerja itu lu kerjanya di bidang musik juga atau udah pecah tuh musik kerja lo apa gitu, apa gimana? Apa tetap satu jalan? Waktu itu pas pertama kali kerja pecah tuh, jadi beda ya? Beda. Pertama kalinya waktu itu di suatu mall. Iya. Yang waktu itu Bang Afif pernah jogging tuh. Di kayak tempat mainan anak-anak itu. Dan akhirnya gue cuman manfaatin gajinya aja lah buat beli apa yang gue mau gitu. Nah dari situ dari hasil gaji itu gue kumpulin, gue punya cita-cita dari SD pengen banget les musik kan, pengen banget les drum waktu itu, karena sama bokap waktu itu nggak dibolehin karena bokap masih mikirnya gede mau jadi pemain musik, masa depannya mau kayak apa? Mau jadi apa? Iya waktu itu. Oke, akhirnya dengan duit gue sendiri, waktu itu gue dianterin sama teman gue si Ajis buat daftar ke Eno Drum School Tebet di Tebet Dalam situ. Oh iya, dekat kampus gue tuh. Ya benar. Ketahuan dong kampus gue di mana. Wadidaw. Padahal sudah bisa ditutupi. Nah, ketahuan deh itu di mana kan? Tebet juga kan tuh. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah nih kewujud juga impian gue dari SD. Akhirnya kewujudnya pas kerja waktu itu. Waktu itu kerja pas di mall itu cuma 6 bulan. Nah, masa gue lesnya itu 4 bulan. Jadi tuh gue ngumpulin waktu itu langsung bayar uang muka sama bayar masa les gue selama 4 bulan. Waktu itu gue ngebayar itu 500.000 per bulan dikali 500.000 jadi 2 juta selama 4 bulan waktu itu. Nah itu kadang-kadang ganti instruktur tuh, waktu itu pernah sama Om Eno-nya langsung satu kali waktu itu. Langsung diajarin sama master. Satu kali tapi sama dia diajar terus sampai hampir 5 jam waktu itu. Buset. Belajar. Mantap. Satu pertemuan 5 jam. Leses tuh tangan. Buset. Karena tangan. si Om Eno, karena si Om Eno ini jarang ada di EDS waktu itu karena dia tour kan, kerja di NTRL juga. Iya. Terus selama gua di EDS, selain sama Om Eno ini, gua sama instruktur lain yang belajar sama gue dari awal gitu. Iya, yang belajar gue sama gue dari awal gitu. Nah, Om Eno waktu itu ngegantiin guru gue yang dari awal ini karena dia sakit waktu itu. Dan gue tiba-tiba dikabarin sama guru gue, guru gue waktu itu namanya Adef waktu itu, rambutnya gondrong. Kak Adef nggak ngajar, mau operasi usus buntu waktu itu. Oh iya Kak. Terus gak les dong, tetep les, tapi lesnya sama Om Eno. Gue langsung kaget. Serius kan master gitu langsung masternya tuh. Oh ya udah Kak gitu. Ya udah Gi, jangan telat. Nanti diomelin takutnya. Oh ya udah, gue datang waktu sebelum asar, dia datang jam 4 waktu itu. Gue jam 3 kurang udah nyampe. Udah ngobrol-ngobrol segala macem, sharing. Ya gila lah, gimana sih rasa kita idola gitu. Sama idola ya kan? Oh ya udah, akhirnya gue sharing apapun tentang itu, dan dia juga sama, dia juga ngidolain Stewart Copeland juga dari kecil. Tapi meskipun kerja lo beda sama jurusan karir lo, tetap aja ujung-ujungnya buat drum juga ya.
Buat musik-musik juga. Buat musik juga. Gue nggak mikirin itu, gue beli baju, beli sepatu. Gue waktu itu nggak ada pemikiran buat beli itu. Jadi sampai gue beli double pedal, gue beli gig bag-nya, sampai gue beli sticknya yang pak-pakan, patah cuman beberapa kali pakai doang. Ya udah akhirnya buat drum semua, nafsu gue. Berarti lebih ke gear aja ya, kalau untuk kerjaan itu ya kan. Nah, terus ngomongin soal kerja lagi, selepas dari kerja itu, gue sempat kuliah cuma 3 bulan doang karena gue nggak tahan sama kampusnya, tapi gue cinta sama prodinya nih. Gue cinta sama prodinya. Nah, pokoknya ada nama kampusnya lapangan itulah penjara. pokoknya jangan pokoknya sebut. Lapangan penjara 3. Aduh disebut lagi. Oke. Udah pokoknya itu deh. Terus habis itu gue cabut gak kuat. Gue mutusin buat cari kerja lagi yang se-passion nih sama gue nih. Gue mau kerja di musik kayak apa ya? Tapi gue belum punya band yang bisa dibilang yang proper. Iya, yang proper. Gue harus ngapain ya? Akhirnya gue iseng, gue lihat-lihat toko musik, gimana ya cara kerja dan ngelamar toko musik waktu itu. Dan waktu itu gue dapat referensi dari kakak gue, lo coba datengin. Di mana tuh kantornya? Kantornya di daerah di Danau Sunter. Oke, gue datengin dengan cuman modal iseng doang. Habis itu ya udah dipanggil. Gara-gara HRD-nya ngelihat sertifikat Eno Drum School gue waktu itu. Wadaw, itu dia ternyata kuncinya. Ada manfaatnya ya. Iya. Terus. Akhirnya gue kerja di selama 1 tahun 8 bulan. Udah. Musik juga gue dulu. Ujung-ujungnya di musik juga kerjaan lo akhirnya. Juga. Terlalu cinta nih sama musik, Ben. Oke. Akhirnya lo memutuskan untuk berhenti kerja. Akhirnya waktu itu karena gue muak juga sama sistemnya. Bahkan lo kerja di tempat musik aja lo muak. Muak banget. Buset, karena pertama yang gak enaknya tuh sistemnya gitu. Karena gue di situ paling muda sendiri. Dan gue kaget juga pas di lingkup waktu itu di showroom Pondok Indah itu kebanyakan kepala 3, kepala 4 waktu itu. Yang suara ya. Iya, dan gue kepala 2 tuh waktu itu. Dan gue yang dijadiin kucing. Waduh. Kan asu gue bilang. Loh, ya namanya kerja kelompok dong. Gitu. Harus handle ini Mas, harus handle ini bareng-bareng, kagak usah handle aji mumpung lah gitu, cuma nyuruh doang gitu. Karena paling kecil kan. Iya. Nah, tapi gue mikir juga ada sisi positifnya. Yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu. Gitu. Iya. Nah, itu sih. Nah, gue akhirnya, gue mutusin gue harus bener-bener di musik, bener-bener gue mau profesional nih. Dan gaji gue itu gue semua gue karahin ke musik semua gitu. Dedikasi yang tinggi untuk musik ternyata. Gue gak mikirin salut. Bodo amat, gue mau pakaian gue itu aja, gue mau sepatu gue itu aja, bodo amat. Yang penting gear ya. Kalaupun itu dikasih sama orang tua ataupun dikasih sama gift ulang tahun itu dan segala macam, ya itu bonus buat gue. Asik. Betul. Ya udah. Dan akhirnya udah di musik lo aja. keluar kerja dulu. Baru berkarir, apa emang udah ada band yang proper? Akhirnya lo beraniin buat cabut dari kerja? Itu. Pas waktu kerja itu gue punya band tapi belum proper. Proper. Tapi manggung-manggung lah ya. Manggung. Dan manggung-manggungnya bisa bilang masih kayak registrasi gitu. Masih nyari nama lah ya. Anak-anak. Band regis, benar. Masih nyari nama juga berarti. Nah, di antara mereka, di antara band-band yang gue bikin, gue mulai berpikir gue udah mulai berpacu sama ego gue sampai mikir, kok gue di sini aja ya. Gue sampai mikir begitu, kok di sini aja gitu. Pengen yang lebih gitu ya. Tapi gue ini juga mau berkontribusi juga buat band gue nggak mau mikir yang gue mau langsung jadi aja biar mereka yang kerja, gue juga gitu kan. Udah akhirnya gue ngutarain ide juga, gue mau bikin konsep juga, gue mau ngedirect teman-teman yang pas lagi record atau lagi bikin syuting video klip atau lagi briefing bikin lagu gitu, gue juga mau ngedirect karena untuk asupan gue bekal gue saat nanti kalau Amin jadi produser kan. Amin. Abis itu ya udah, gue sempet mikir
anjing kok gue di sini-sini aja gitu. Sampai beberapa band yang gue sampai loncat sini loncat sana nyari-nyari pengalaman. Sampai gue bikin band lagi waktu itu dan sempat dicemburuin juga sama band kubu ini. Wajar. Gitu. Nah kan gue bikin bikin band yang pertama yang waktu pas masih kerja itu ada band popang waktu itu. Nah berpacu di egonya di situ gue bilang ini musik nggak ada di musik di band ini nggak ada soulnya, nggak ada soulnya gitu, nggak ada karakternya. Gue harus bikin band lagi nih gitu. Tapi dengan persetujuan mereka juga gitu. Gue nggak mau bersetuju juga. Dan akhirnya gue buat band pop rock waktu itu yang di salah satu player gue ada adik iparnya dari salah satu artis juga gitu. Waduh, mantep tuh waktu itu Iya itu. Terus abis itu gue sounding ke mereka juga dan akhirnya ya udah nggak apa-apa. Dan band gue yang satu lagi ini namanya Effort waktu itu. Notabene masih anak doski semua, masih anak SMA gue waktu itu. Teman-teman SMA lo ya. Dan akhirnya gue cukup ngerasa di Effort ini gue cukup dapat relasi yang lumayan nih dengan adanya si Momo ini, abang iparnya si Bang Radit. Bang Radit ini Momo Gesha dan Raditya Dika, bukan? Aduh, nanti nyanyi dong, nanti kolaps dong. Bahaya itu kalau di kolaps tuh. Terus Bang Radit ini krunya si Last Child. Jadi gue sharing sama dia, udah dia ngekruin CGR juga, ngekruin waktu itu ngekruin Killing Me Inside juga, ngekruin Skid juga. Dan akhirnya gue benar-benar cerita sama Bang Adit ini buat bekal gue gitu. Tapi gue mulai berpikir lagi, kok gue masih gini-gini aja ya, meskipun gue udah dapat relasi, gue masih gini-gini aja. Gue masih menggali jati dirinya berarti. Gue sampai bener-bener waktu itu ngepost waktu itu saking unek-uneknya gue sampai ngepost gini, musik cuman musik yang bisa nyelamatin hidup gue. Terus temen gue ngomong, gue itu gak sadar gitu karena gue muaknya kan, karena gue muaknya sama saking capeknya tuh ya. Sama keadaan sama proses juga sih. Terus waktu itu temen gue nge-DM gini, hati-hati sama omongan lo. Kenapa emangnya? Kalau gue percaya dirinya, saking percaya dirinya sampai kagak tahu mikir ke depannya gimana gitu. Gue sampai ngomong, emang kenapa kalau gue yakin apa salahnya? Suatu saat nanti kalau bisa bakal jadi gitu. Dan temen gue bilang lagi, hati-hati kalau ngomong. Nggak semuanya tuh masa depan musik tuh cerah. Terus gue bilang gini, kalau emang musik gue sukses, ya gue nggak akan di satu musik doang, gue bakalan bikin gue bakalan bikin yang lain gitu, gue bikin usaha atau apa dari penghasilan musik gue gitu. Jadi dibutakan ya? Iya, dan akhirnya muak. Oke, gue sampai bikin gimana caranya gue direkrut sebuah band waktu itu. Gue sampai mikir kayak gitu, tapi dengan keterbatasan gue nggak punya drum atau nggak punya efek nggak punya kamera dan laptop segala macam untuk buat ngerjain progres lagu di dapurnya. Ya udah gue jadi cuman buat ngandelin feeling sama permainan dan attitude gue di bermusik sih waktu itu. Attitude adalah segalanya. Iya, benar sekali. Dan akhirnya dengan secara tiba-tiba waktu itu Minggu malam, setelah pas gue habis dari rumah teman gue si Haji sini, gue dikontak sama salah satu gitaris band gue yang sekarang. Ini kita dari tadi banyak ngomong artis lo, gila. Ngomong Gesha, Raditya Dika, Ajis 2000. Iya tuh. Nah habis itu gue dikontak salah satu gitarisnya band yang sekarang ini yang gue masukin ini, gue dikontak dan gue cukup kenal juga sama gitaris gue yang sekarang gitu. Wah, dia nge-DM gue lewat Instagram, follow gue. Terus dia minta kontak gue lewat WA, dan tanpa basa-basi dia langsung bilang, kesibukannya apa Ham sekarang? Ngeband bang, ngeband juga nih. Kerja nggak? Enggak. Kuliah nggak? Enggak. Wah cakep nih. Langsung to the point deh. Lo tau band Last Goal Party kan?
Waduh, serem. Dia langsung to the point gitu. Tahu bang, gue cukup tahu progresnya, gue tahu perjalanan mereka, gue tahu sampai lagu-lagu mereka gue cukup tahu. Nah, lo mau nggak jadi drummernya? Kebetulan drummernya lagi kosong nih. Gue gitarisnya sekarang. Lo mau nggak? Itu gue nggak bisa ngomong apa-apa. Itu jam 1:30 malam. Anjing. Itu yang tadinya gue pulang dari rumah Ajis, gue langsung balik lagi ke rumah Ajis minta pendapat Ajis gimana Ajis. Itu antara Ajis percaya sama enggak tuh berarti ya? Karena si Ajis ini juga tahu progres Lost Gold Party gimana. Dan akhirnya si Ajis bilang, oh ya udah nggak apa-apa kalau emang misalkan ini peluang lo. Tapi dia ngasih clue begini, kalau lo masuk band ini, kalau lo masuk Lost Gold Party, 50% anak-anak bangga sama 50% anak-anak kecewa sama. Kenapa itu harus yang bikin? Kenapa sampai ada 50% untuk kekecewaan itu? Karena karena anak-anak maksudnya gua di mempercayai lo gitu ya. Di kacamata anak-anak alhamdulillah cukup dipercayai gitu. Sampai anak-anak waktu itu effort pun belum sampai sekarang belum menemukan pengganti gua. Waktu itu gua keluar kalau nggak salah Oktober akhir, Oktober akhir mau ke November awal gue udah diajakin syuting video klip sampai segala macam, bikin lagu dan segala macam. Itu udah gue sampai mikir anjing, wah ini seprofesional seprofesional ini ya ternyata. Beda ya cara mainnya. Beda banget. Langsung diajak tag dong Pak. Kalau kita mah nggak tahu Pin. Band segede ini gue bilang, gue sampai, dan itu gue kaget waktu itu. Gue bilang kalau gue minta maaf sama Last Goal, ada anak Last Goal waktu itu, gue minta maaf kalau gue belum seprofesional kalian dan gue baru pertama kali ngeband segede ini, seprofesional gitu. Ini gitu ya. Udah punya manajemen dan lain-lain, gue sampai udah deh, gak bisa ngomong apa-apa, juga bangga juga sih waktu itu gue ceritain mereka gitu. Oh ya udah, dan teman-teman Last Goal dan We Are The Shining ini juga dukung penuh sih waktu itu. Tapi gue juga buat permohonan waktu itu. Tapi jangan biarin gue jangan larang gue buat ikut berkontribusi sama effort sama We Are The Shining. Gue juga masih mau berkontribusi gitu ya. Iya. Dan tapi itu, gini, apa tuh? Gimana ceritanya bisa tim dari Last Goal sekarang Last Goal Party ini sorry. Apa? Sekarang Last Goal kan? Makanya gue tadi bingung. Terus kenapa bisa tim mereka ngelihat lu gitu, kontak lu? Apakah lu pernah main di suatu panggung terus mereka ngelihat dan ngontak lu? Apakah lu bikin video atau gimana? Iya, itu gimana tuh cerita itu bisa direkrut? Nah jadi waktu itu sebelum gua masuk Effort dan Last Goal, sebelum masuk Effort dan Last Goal waktu itu gua bikin video drum cover waktu itu. Drum cover di YouTube. Iya, di YouTube. Bikin video drum cover di YouTube. Gue nge-cover lagunya Counterparts. Terus waktu itu dari situ, terus sama waktu pas gue manggung terakhir sama si Effort ini di Baskom Nostaria waktu itu SMA 86. 68 Pak. 68. Kebalik Bapak. Pak. Nanti jadinya siap dong Pak. Efek ngantuk kayaknya. Ngopi blok. Masa nggak ngopi blok? Air putih lah di jam segini soalnya. Terus habis itu gue suruh temen gue waktu itu videoin ya, karena emang gue iseng kan, emang gue mau juga. Nah dari situ gue masukin ke Instagram, ke highlight Instagram. Terus drum cover gue juga gue masukin di post Instagram. Nah dari situ si leader gue ini ngelihat gue dari situ. Wah boleh nih kata dia. Gue suka sama motion tangannya gitu. Coba kontak sekarang kata dia gitu. Gue juga sempat waktu itu. Iya waktu itu gue sempat bingung. Gue sempat ngomong juga dari sekian drummer gitu, dan kenapa yang dipilih gue gitu. Dan leader gue ini alumni tahun 2007 di Institut Musik Indonesia di Pulau Gadung. Bagus. Sama dia. Shut up. Sama dia
alumni session playernya Ahmad Dhani di Republik Cinta. Waduh. Wadidaw. Udah punya jam terbangnya lebih tinggi Pak ternyata. Lagi-lagi semua gara-gara iseng, bro. Itu Iseng. dia. Dan kekuatan Siapa media tahu sosial podcast kita Pak. iseng-iseng, bro. Nah, Iya, dan Bisa intinya the power of ngeratain. media Pak. Wah, bro. Aduh. Gila. dan akhirnya waktu itu gue sempat nanya juga. Dan dia gue bilang dan dia menurut gue dia salah satu orang yang cukup punya keanehan sih maksudnya. Anehnya kenapa itu kira-kira tuh? Nah yang gue sampai bertanya-tanya sampai sekarang kenapa yang dipilih gue gitu. Dan gue gak sejago kayak lo bisa ngerekrut teman kampus lo atau teman satu alma mater lo. Iya. Ya kan? Padahal dia anak musik banget Itu ya. dia tuh. Dengan lingkungannya dia, lo bisa lo relasi lo banyak, teman-teman lo banyak, kenapa yang direkrut gue gitu. Dan dia cuman bilang gue suka sama karakter main drum lo, dari motion tangan lo sama dari aksi dari aksi panggung lo itu doang sih. Gue sampai dan gue sampai ngeludah, gue sampai ngomong tai kucing lo bang lo, gue sampai ngomong gitu. Enggak, serius. Kalau menurut gue yang dibilang orang enggak, tapi menurut gue iya gitu. Waduh. Itu berarti punya vision yang beda. Mantap tuh. Sudut pandang yang berbeda ya. Itu dia. Dari situ gue mulai sebelum pas masih di Lasgo waktu itu gue bimbang karena gue pantangannya nggak boleh kerja. Waduh. Harus fokus bener-bener ya. Berat. Dan gue sampai mikir Allah ngasih apa yang ini Allah kasih gitu. Sampai gue gak dibolehin kerja dengan catatan keluarga gue bokap nyokap gue ekonominya lagi begini gitu. Karena gue udah gak kerja lagi. Waktu itu gue bener-bener bingung. Gue sampai waktu itu gue cari sampingan untuk buat ngegojek atau apa gitu. Sampai mikir gitu untuk kelangsungan hidup gue gitu. Karena kan di umur gue yang udah kepala 2 kita masih nyadong gitu aja sih. Kan masih nada sama orang tua ya. Thanksin pasti sih. Udah thanksin banget waktu itu. Dan akhirnya waktu itu gue main sama kakak gue main ke musika studio Pancoran waktu itu, sharing sama teman-teman The Massive, sharing sama Noah juga waktu itu, tapi gue nggak ketemu sama Ariel, gue ketemu sama si drummer. Sorry waktu itu gue lagi kerja gue waktu itu. Sorry. Arielnya di sini ternyata. Sorry.